Tidak baik. Ada orang melompat ke laut untuk bunuh diri. Bertahanlah, aku datang menolongmu. Jangan sampai celaka. Sial, terlalu fokus menolong orang, lupa aku tidak bisa berenang. Aku, Ao Guangxun, di kota kerja serabutan diremehkan. Tadinya ingin pulang kampung cari uang dengan mengumpulkan hasil laut hidup tenang. Tapi tak menyangka, hari pertama saja harus mati di laut. Aku tidak rela. Kau manusia biasa, jelas tidak bisa berenang. Tapi demi menyelamatkanku sampai rela mati. Budimu ini, ku ingat. Karena kau hampir mati karenaku. Maka ku beri kau sebuah anugerah. Ku sambungkan umur naga kami. Ku beri kekuatan naga. Tidak baik, dia akan bangun. Kalau dilihat manusia biasa wujud asliku, pasti akan timbul masalah. Naga? Tadi aku melihat seekor naga. Aku ternyata tidak mati. Dan aku bisa bernapas di dalam air. Aku bisa melihat semua ikan dalam radius 10 meter. Ini benar-benar jurus andalan cari uang dari hasil laut. Dengan mata tembus pandang dan kemampuan bernapas di air ini, kaya dari hasil laut bukan mimpi. Coba lihat apa bisa dapat barang bagus. Banyak seafood. Sayang cuma barang kecil. Karena punya mata naga, harus cari barang benar-benar berharga. Di rumput laut itu kenapa ada cahaya biru? Apa mungkin hasil laut berharga di mataku memancarkan warna berbeda? Coba lihat apa itu. Astaga! Banyak ikan kakap putih. Ini pasti ada 30-40 ekor ya. Barang ini laris manis, dagingnya enak, sekilonya bisa 50-60. Kalau ini semua ditangkap, pasti untung besar. Kuat sekali. Ikan kerapu liar ini segar sekali, pasti bisa dijual mahal. Di sini, ketangkep kau. Ini pasti 40-50 kilo ya. Coba ke tempat penampungan janda Zhang, lihat bisa laku berapa. Untuk barang bagus lainnya, besok aku bawa jaring besar, kita sapu bersih. Neng Zhang, ini kakak putih besar yang kutangkap buatmu, coba cicip. Kok cuma setelapak tangan, minggir? Neng, sekarang kakak putih susah ditangkap. Selain punyaku ini, satu desa nggak ada yang punya lebih besar. Kalau bukan karena aku sayang sama Neng. Ini bukan adik Guangxun, kulitmu halus, bikin gemas. Loh, hari ini ada waktu main ke sini? Bukan, Mbak Zhang, aku baru pulang dari laut, mau jual hasil tangkapan. Cowok pucat yang belum pernah ke laut, kayaknya nggak kenal ikan, masa jual hasil laut? Kayaknya mau mendekati Neng Zhang aja. Iya. Kamu bertangan kecil begini, baru pertama kali ke laut, bisa dapat apa bagus? Jangan-jangan cuma ambil beberapa tiram jelek buat tipu mbak ya? Tapi nggak apa, adik punya apa aja aku terima. Anggap saja mbak bantuin daganganmu. Mbak Zhang, lihat keranjang kakak putih ini, bisa kasih harga berapa? Sekeranjang kakak putih liar? Apa kau rampok gudang ikan dewa naga? Adik Guangxun besar. Ikan yang besar sekali. Keberuntunganmu, keren banget. Beberapa nelayan tua sehari juga tidak dapat beberapa ikan yang bagus. Kamu malah pertama kali mencari ikan di pantai, bisa menangkap sebanyak ini ikan kerapu kualitas terbaik. Dan semuanya sebesar ini sangat segar. Ini adalah kemampuan yang diberikan putri naga kecil padaku. Bahkan ikan kerapu, asalkan aku menyelam cukup dalam bahkan udang karang kualitas terbaik abalone raja sebesar baskom aku juga bisa menangkapnya. 41, Jin 3 liang. Kakak suka padamu, tidak akan menipumu. Aku langsung beri harga tertinggi, 60 per jin. Totalnya 2.478 yuan. Aku buatkan genap 2.500 yuan. Sungguh?
Ayo, hitung. 2.500 yuan. Ini lebih dari aku, di kota yang bekerja pagi buta, melihat ekspresi, orang bekerja sebulan, dapatnya lebih banyak. Sepertinya kedepannya harus lebih sering menyelam dan menangkap barang, di laut semuanya perak yang berkilau. Adik perempuan Zhang Nah, ikan kerapu besarku ini. Besar? Lihat punyamu, lalu lihat punya adik Guangxun. Kamu punya salah pengertian tentang besar, ya? Minggir. Aku pembeli hotel bintang 7. Bintang 10 pun tidak boleh. Pergi. Adik Guangxun ambil. Ikan kerapu lautmu ini bagus sekali. Kakak senang tiram ini kuberi untukmu. Pulang saja nambah tenaga nanti. Kalau ada barang bagus, ingat sering-sering ke kakak. Kakak pasti tidak akan merugikanmu harga kasih tinggi. Terima kasih, Kak Zhang tidak masalah. Kalau kamu mau sering-sering kesini temani kakak ngobrol juga boleh. Kakak ada urusan, pergi dulu. Sangat segar. Makanan laut yang baru ditangkap memang enak. Sepertinya ke depan sebelum jual aku sendiri harus sisihkan sedikit barang kualitas bagus untuk memuaskan selera, jangan hanya mengejar uang mengabaikan perut. Tapi kekuatan naga ilahi ini meskipun luar biasa tapi ada batasannya, setiap aku berubah jadi naga dan menyelam waktunya hanya 5 menit. Jadi tidak bisa terlalu jauh dari pantai makanan laut di dekat pantai. Meskipun banyak, tapi yang benar-benar bernilai besar, makanan laut langka semua di laut dalam. Aku harus lebih giat mencari di pantai untuk cari uang, berusaha beli kapal besar pergi ke perairan yang lebih dalam untuk mendapatkan uang besar. Kerapu kemarin membuatku mendapatkan banyak uang. Hari ini aku berenang sedikit lebih dalam untuk melihat apakah ada seafood yang lebih berharga. Guangxun. Kakak ipar kamu sudah datang mencari hasil laut sepagi ini? Guangxun. Benar-benar kamu ya? Kemarin dengar dari orang kampung, kamu pulang aku masih tidak percaya. Beberapa tahun tidak bertemu. Pasti banyak menderita di kota ya? Tubuhmu kelihatan lebih kuat, sudah menjadi pemuda besar. Kakak ipar juga orang yang bernasib sial. Baru menikah, 2 hari, kakak laki-lakiku pergi melaut dan mengalami kecelakaan. Kakak ipar sendirian membanting tulang mencari nafkah. Mendapat banyak gosip dari orang kampung. Bahkan tidak punya sandaran. Karena aku sudah pulang. Harus lebih sering membantunya. Guangxun, kakak ipar 2 hari lalu beruntung menangkap ikan tenggiri besar, tidak tega memakannya. Malam ini datanglah ke rumah kakak. Kakak buatkan pangsit isi tenggiri untukmu, untuk menyambut kedatanganmu. Baiklah, selama beberapa tahun di kota yang paling kuinginkan adalah pangsit itu, malam ini pasti aku datang. Baik. Itu kepiting roti. Barang ini sungguh bagus, dagingnya penuh, dan kuning telurnya banyak, di pasar per kilogram bisa dijual 30-40. Karena kakak ipar malam ini mau traktir aku makan pangsit, maka aku akan memberikan kepiting roti ini sebagai hadiah balasan biar dia juga senang. Kakak ipar, aku tidak pergi menggali kerang. Kamu lihat 2 batu-batu hitam besar itu tidak? Aku perkirakan di dalamnya ada banyak barang bagus. Kamu coba lihat. Di dekat batu hitam besar dulu aku pernah ke sana, tidak melihat apa-apa. Tapi kamu di kota sudah melihat banyak hal, pasti lebih tahu daripada kakak. Oke, kakak ikut kata kamu, coba peruntungan. Ternyata ada, dan bahkan kepiting roti sebesar ini. Beberapa ekor. Anak Guangxun ini hatinya baik sekali, menemukan kepiting yang sangat berharga, tidak menangkapnya sendiri malah meninggalkannya untukku. Kakak laki-lakinya meninggal lebih awal. Hanya dia yang masih menganggapku keluarga. Karena sekarang dia sudah pulang, ke depannya aku juga harus lebih menyayanginya. Jangan sampai dia di sini merasa rumah sepi. Kakak ipar dapat hasil. Aku juga harus mengerjakan pekerjaan benar. Harta karun di dasar laut aku datang. Tempat ikan kakap kemarin, masih banyak hasil laut berharga lainnya. Kalau semua ditangkap, kita kaya. Ini ikan kakap kuning. Ini lebih berharga dari ikan kakap. Mereka lagi kumpul keluarga, ikan kakap, kuning per kilogram, setidaknya bisa dijual 100.000, kalau semua habis ditangkap, kita dapat puluhan juta lagi. Cahaya ungu.
Apa mungkin itu lebih berharga dari ikan kakap kuning dan kakap? Coba lihat. Itu ikan kerapu bintang. Ikan ini adalah emas lunak di laut. Sangat berharga. 1 ekor saja bisa dijual jutaan. Hari ini benar-benar beruntung. Kaya. Hari ini total menangkap 30 lebih ikan kakap kuning. Plus 2 ikan super ini, kalau dihitung, setidaknya hampir 10 juta, kan? Ini lebih dari kerja keras di kota selama 2 bulan penghasilannya. Mending cari hasil laut ya. Tidak bisa. Ikan kerapu bintang ini terlalu mahal. Harus segera sambil masih segar dijual di depan kampung. Kalau mati di tangan rugi besar. Ikan kerapu bintang yang dipesan 3 hari lalu. Sekarang kamu bilang habis di seluruh kota? Acara kontrak saya 50 miliar kalau gagal kalian sanggup bayar? Ini, Tinggal 1 jam lagi sebelum acara dimulai. Dalam 1 jam 2 ekor kerapu bintang liar. Kurang 1 duri pun tidak boleh. Tidak bisa. Bayar denda 5 miliar. Itu masih ringan. Aku akan bikin hotel bintang 7-mu tidak bisa bertahan di kota. Maaf, Pak Zhao, ini kesalahan kami. Jam setengah 7 kerapu bintang akan siap di meja. Tidak bisa, saya sendiri yang bawa 5 miliar untuk minta maaf. Pak Li, benar-benar tidak ada stok. Tawarkan 3 juta per ekor kerapu bintang, tidak ada yang bisa. Pergi ke desa Jiang. Nelayan di sana cari hasil laut sendiri, mungkin ada barang bagus yang lolos. Kebetulan untuk menjamu tamu penting ikan kakap kuning juga habis. Selain itu cucu. Beritahu petugas pembelian desa Jiangli Dazui kerapu bintang 5 juta per ekor. Kakap kuning 120.000 per kilogram, ambil sebanyak mungkin. Saya juga akan ke desa Jiang, harus segera cari sumber barang yang cocok hotel kita. Bisa bertahan. Ikan kerapu bintang ini barang langka. Stasiun pembelian kecil milik Janda Zhang mungkin tidak sanggup dengan harga ini. Di pintu desa, sering ada yang naik mobil mewah. Bos besar datang untuk membeli barang. Saya akan berjualan di sini, coba peruntungan. Wah, banyak ikan kakap kuning. Shunzi, kamu hari ini jatuh ke dalam akuarium Dewa Naga. Astaga, banyak sekali ikan kakap kuning ini. Ini setidaknya bisa dijual ribuan yuan. Kan ku bilang, anak Shunzi ini sejak kecil kelihatan punya masa depan, begitu saja ke laut lebih baik daripada kita kerja setengah bulan. Wah, Xiao Ao. Ikan ini lumayan, dijual berapa? Kasih harga murah. Bos Limowan memberi saya anggaran 120 per setengah kilogram, untuk membeli ikan kakap kuning ini. Jika aku bisa membelinya dengan harga murah, aku bisa mendapat banyak komisi. Ikan bas bunga ini, baru keluar dari air. Lebih segar. 120 per setengah kilogram. 120? Kamu gila uang, ya? Ikanmu ini terbuat dari emas, atau perak? Ini semua baru dari laut hasil tangkapan segar. Kalau merasa mahal, jangan beli, jangan ganggu bisnisku. Baik, aku tunggu lihat siapa yang akan membeli ikanmu. Panas begini ikan itu tidak akan bertahan lama. Tunggu beberapa jam lagi ikan mati harganya akan turun setengah. Saya akan datang lagi untuk membelinya. Bisa hemat beberapa ribu yuan. Shunzi, kamu baru pertama kali jual ikan, jangan kaku soal harga. Bisa laku, yang penting jadi uang. Lihatlah, panas begini kalau nanti ikan mati semua, apalagi 120-60 pun tidak laku. Kakak ini benar juga. Xiao Ao, berbisnis harus tahu fleksibilitas. Bagaimana kalau begini, saya ambil rugi sedikit 65 per setengah kilogram. Ikan dalam keranjang ini saya beli semua. Bagaimana? Tidak jual? Tidak jual? Bocah kurang ajar. Aku ini pembeli dari Hotel Bintang 7. Membeli barangmu itu berarti menghargaimu. Shunzi, Hotel Bintang 7 itu hotel terbesar di kota. Kamu jual saja padanya. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Tahu takut ya bagus. Ao Guangshun. Kamu percaya tidak? Cukup dengan satu kataku. Mulai sekarang di kota dan desa, tidak ada yang berani membeli ikanmu. Ikannya saya beli. Bos, Apakah Anda punya kakap kuning liar? Ada. Semuanya seafood segar kelas atas baru dari laut, bos. Silakan lihat sendiri. Dagingnya padat, insangnya merah segar.
Pasti 150 perkati barang liar premium yang tidak bisa didapatkan dengan harga itu. Hari ini benar-benar tepat datang ke sini. Perut tidak ada sedikit pun lemak, garis hiu jelas, kontur six-pack-nya luar biasa, wajah ini ganteng sekali. Ada apa dengan bos wanita ini? Kenapa dia membuatku merasa takut? Apa dia tidak puas dengan ikanku? Bos, jangan sampai kamu tertipu oleh bocah ini, ikannya, dia jual mahal sekali. Sama sekali tidak murah. Mahal sekali. Kualitas kakap kuning seperti ini, kalau di hotel bintang 7, kami dibuat masakan bisa dijual ribuan, asalkan ikan ini satu kati tidak lebih dari 150. Saya bisa terima. Lidah Zui bicara ada benarnya. Harga bocah ini memang agak tinggi. Benar, bos, ayo kita lihat stand lain. Mana ada besok? Dengan kualitas ikan ini kamu cari, 100 hari pun tidak akan dapat yang lebih baik. Suhu terlalu tinggi. Ikan ini kalau ditunda lagi akan mati semua, kalau memang tidak bisa jual 80 perkati padanya bos. Saya kasih harga pas. 8. 180 perkati saya ambil semua, bagaimana? Kakap kuning dalam keranjang ini, berapapun katinya, saya limowan ambil semua warna ikan ini kesegarannya. Di kota kita pasti barang terbaik satu-satunya. 180 perkati hari ini jangan ada yang coba rebut dariku. 180. Tadi 120 perkati saya pikir mahal. Bos besar langsung tawar 180. Deal bos besar memang tegas, ikan ini semua untuk Anda. Cuaca panas begini. Kami naik mobil sedan, apakah kamu punya kotak styrofoam dan es batu? Kalau tidak, ikan ini tidak bisa kubawa pulang. Lupa soal itu. Pertama kali jual barang perlengkapan ini belum siap. Sange, di bawah standmu bukannya ada beberapa kotak styrofoam kosong? Bisa pinjam satu dulu, kawan? Nanti kubelikan baru dan ganti. Tidak pinjam. Kotak saya sebentar lagi akan dipakai barang. Kamu jual dengan harga semahal itu, cari akal sendiri. Bocah yang belum berpengalaman bukannya ada beberapa kotak styrofoam kosong? Pergi ke laut, sebentar saja bisa dapat ribuan. Kenapa saya harus membuatmu kaya? Mending ikannya mati semua. Liu Shu, yang di mobilmu yang ada kotak styrofoam berisi es bisa dijual padaku? Saya bayar 2 kali lipat. Liu Shu, kau pamanku sendiri. Jangan biarkan bocah itu dapat uang. Kotak saya bocor, esnya juga hampir mencair. Kalau dikasih kamu, tidak bisa dipakai. Apa uang ini hari ini benar-benar tidak bisa kudapatkan? Nak, coba lihat kotak saya ini, apakah bisa? Ini masih ada beberapa es loli sisa jualan. Mungkin bisa jaga segar setengah jam. Bisa, sangat bisa Guodaye. Saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada Anda. Aku juga tidak memberinya gratis. Kotak ini plus es loli. Kamu harus bayar 5 yuan. 5 yuan ini bahkan tidak cukup untuk harga pokok kotak kosong. Orang sekampung itu melihat aku dapat uang, mereka iri mati-matian, tidak mau pinjam. Justru yang dari luar kampung Guodaye, penjual es loli pada saat ini membantu saya, kelak pasti akan membalas budi padanya. Mbak sudah siap. Sekarang kita timbang. Bos, lihat ini, kakap ini totalnya 75 kati 2 ons kerak dan esnya, saya bulatkan ke bawah, jadi hitung bersih 70 kati saja. 180 per kati 70 kati. Jadi 12.600. Kamu anak muda jujur. Mbak juga nggak mau kamu rugi. Saya kasih potongan sedikit lagi, Mbak bulatkan ke atas buat kamu, 13.000. 13.000. Deal. Aku baru pulang kampung 2 hari melaut, udah dapat lebih dari 10.000. Kalau begini terus melaut beberapa tahun, bukan cuma kapal nelayan gede. Bahkan jadi orang terkaya di sini juga bukan perkara sulit. Kakek Guo tadi berkat, kotak styrofoam 5 yuan bisnis besar ini bisa berhasil. Uang ini, terimalah. Pulang nanti beliin cucu camilan enak. Jangan. Satu kotak jelek, mana seharga segitu? Kakek nggak bisa ambil uangmu. Meremehkan saya, ya? Ambil saja. Satu kotak styrofoam jelek, bisa jadi 500. Tadi kalau aku pinjami dia, uang ini jadi milikku. Itu salah kamu. Lupa kamu. Mau komisi berkali-kali menghalangi aku. Hampir membuat hotel kehilangan kakap kuning bagus ini. Kamu dipecat? Cucu panggil sopir,
untuk bawa ikan ke mobil. Baik. Meski nggak nemu klien besar yang cari kerapu bintang, dapat kiriman kakap kuning premium ini juga nggak sia-sia ke sini. Bos besar, Anda cari kerapu bintang? Kenapa? Saya punya, dan semuanya hidup. Anak kecil ini masih lincah. Energinya luar biasa. Warna dan bentuknya pasti asli kerapu bintang liar laut dalam yang budidaya di pasaran bandingan aja nggak layak. Dik, ikan ini mau dijual berapa? Kamu tawar saja. Aku juga belum pernah jual ini. Sebelumnya lihat berita online, kerapu bintang premium liar. 1 ekor bisa lebih 1.000. Bos cantik ini kayaknya nggak kekurangan uang. Dan royal. Kalau aku tawar murah, jadi rugi. Mending cari tahu dulu harganya. Bos besar Anda ahlinya. Barang bagus ini, harganya berapa? Anda lebih tahu dari saya, silakan tawar, asal harganya cocok, saya jual ke Anda. Harga cocok baru jual. Kalau Mbak suka kamu, sekalian orang dan ikan dibeli. Orang bisa dijual? Bos besar, jangan bercandalah. Aku anak miskin, mana berharga. Bos wanita kota ini, cara mainnya keterlaluan, tapi kalau duitnya benar-benar pas, dengan badan dan wajah ini, orang juga bisa dijual. Nggak bercanda deh. 2 kerapu, bintang liar premium ini, semua aku ambil. 2 ekor 10.000 gimana? 10.000? Hanya 2 ikan jelek ini dijual 10.000. Anak ini dapatnya dalam 1 sore. Dibanding kita cari laut 4-5 bulan, jumlahnya lebih banyak. Tidak masalah deal. Bos besar, saya bungkuskan sekarang. Bos anak ini setuju tanpa berpikir. Apa Anda memberi harga terlalu tinggi? Apa yang saya mau hanya ikannya? Saya mau orangnya, barangnya kualitas sangat bagus, kalau bisa kerjasama jangka panjang. Pasti sangat menguntungkan restoran kita. Ini kartu nama saya, nanti sering-sering hubungi ya. Asal kamu punya barang bagus, saya pasti kasih harga terbaik. Anda tenang saja. Nanti kalau ada barang super saya kabari Anda duluan. Shunzi kerapu bintang dan kakap sirip kuning supermu ini semua ditangkap di mana? Beritahu Pak Liu sedikit bocoran. Kita satu kampung saling bertemu setiap hari. Ada jalan cari untung. Saling bantu dong. Betul-betul, kita semua tetangga, untung bersama ya. Tadi pas pinjam kotak styrofoam pada menolak-nolak. Sekarang lihat saya kaya baru bilang satu kampung, mau cari untung dari saya, tidak ada pintu. Ikan saya ini pinjam dari putri naga kecil di laut. Kalau kalian juga mau menangkap cari sendiri dia di laut. Sombong sekali. Cuma dapat hoki saja. Mbak, hasil panennya gimana? Dapat kepiting roti? Dapat? Guangxun, kamu hebat sekali. Di bawah batu itu ternyata ada 5-6 ekor. Semuanya gemuk. Mau Mbak bagi kamu beberapa? Kamu kasih titik bagus itu semua ke saya? Kalau kamu sendiri tidak dapat barang bagus, saya merasa tidak enak. Bagi apa? Kita satu keluarga, kita satu keluarga. Kepiting ini anggap saja. Nanti ke rumahmu tiket makan pangsit. Apalagi saya pagi ini dapat 20.000 lebih. Berapa? 20.000 lebih? Kepiting bakar saus merah, rumput laut dingin, dan pangsit ikan tenggiri ini, mbak saya di kota mimpi, pengin banget makan masakanmu. Adik ipar benar-benar orang jujur demi membuat saya tidak ambil titik tangkapannya merasa tidak enak. Malah mengarang sendiri omong kosong dapat 10.000 lebih untuk membuat saya senang. Dia sendirian di kota berjuang tidak mudah. Hari ini pasti saya traktir dia enak. Enak mbak, masakanmu enak banget. Guangxun, kamu tinggal sendiri di losmen bukan tempat yang baik. Mending kamu pindah tinggal sama saya. Kakak ipar, sendirian pasti tidak mudah. Tinggal di halaman besar juga sepi. 2 hari ini aku terus tinggal di losmen. Bukan hanya boros uang, bahkan tidak punya rumah untuk berteduh. Bagaimana kalau? Guangxun, dulu waktu pembagian harta, rumah warisan ini diberikan kepada kakakmu, tapi ini tetap harta keluarga Ao kalian. Harusnya dikembalikan untuk kalian yang bernama Ao. Kamu tidak setuju? Apa kakak ipar janda membuatmu jijik, takut orang bergosip? Kalau kamu jijik, besok kakak ipar akan pindah. Kakak ipar, jangan ngawur. Mana mungkin aku jijik padamu, kakak ipar? Kamu sudah menderita selama ini.
karena kamu sudah menikah ke keluarga Ao, kakakku sudah tiada, aku akan menggantikannya untuk memikul tanggung jawab keluarga ini, dan merawatmu dengan baik. Baik. Kakak ipar akan segera pergi membereskan kamarmu. Karena sudah memutuskan tinggal di sini, aku tidak boleh membuat kakak ipar ikut menderita. Rumah harus dilengkapi perabotan dan elektronik yang layak. Makanan laut hasil tangkapan harus segar. Habiskan 2.000 untuk membeli kulkas yang layak. Kakak ipar mencuci baju dengan tangannya penuh retakan. Habiskan lebih dari 1.000 untuk membeli mesin cuci tabung. Juga rice cooker, kompor induksi, dan pemanas air. Itu semua tidak boleh kurang. 2 hari ini dapat penghasilan lebih dari 20.000. Beli perabotan habis beberapa ribu, kira-kira masih sisa lebih dari 10.000. Mending beli mobil. Dengan mobil, aku bisa pergi ke pantai liar yang belum pernah dikunjungi orang. Pasti di sana bisa mendapatkan barang berharga yang lebih besar. Habis 12.000 dari seorang teman, membeli mobil keren ini dengan harga murah, nyaman banget dikendarai. Bagasi belakang ini, muat ratusan kilo barang pun tidak masalah. Medan di sini berbahaya. Nelayan tua di desa tidak berani datang menangkap. Pasti di bawah tersembunyi banyak barang bagus. Coba lihat. Banyak titik cahaya biru. Lihat apa barang bagus itu. Ya ampun, semua udang mantis. Ini mungkin 6-70 kilo. Barang ini, 1 kilo bisa dijual 30-40 ribu. Udang betina yang bertelur merah lebih mahal. Ini seperti merusak sarang udang mantis, kaya raya. Cahaya ungu? Ternyata cahaya ungu. Ini lebih beberapa kali lebih berharga daripada udang mantis, produk laut kelas atas. Ternyata ini lobster kecil. Daging lobster kecil ini kenyal. Setengah kilo bisa dijual ratusan ribu rupiah. Ada banyak di sini, setidaknya bernilai puluhan juta rupiah. Hari ini harus kita borong semuanya. Aduh, mereka akan berubah menjadi naga dan turun ke laut. Waktu batas 5 menit sudah habis. Harus istirahat di pantai dulu, memulihkan energi. Nanti kembali lagi. Apa ada cara lain? Itu Xiao Yu, kan? Satu-satunya mahasiswa di desa, tumbuh besar bersamaku sejak kecil. Dia pergi ke kota kuliah, jadi jarang berhubungan. Tidak menyangka akan bertemu di sini. Xiao Yu? Kakak Guangxun, kapan kamu pulang? Sudah beberapa hari. Kamu sendiri? Kenapa setelah lulus kuliah tidak tinggal di kota? Langsung pulang? Sulit cari kerja di kota, sewa rumah mahal. Ibuku 2 tahun ini, kesehatannya tidak terlalu baik. Jadi aku berpikir lebih baik pulang kampung. Mencari hasil laut untuk cari uang. Meskipun agak berat, tapi bisa temani dan jaga ibu. Hasilnya bagaimana? Cukup baik. 1 ember ini bisa dijual puluhan ribu rupiah. Cukup untuk aku dan ibuku biaya hidup 2 hari ini. Ayah Xiao Yu waktu aku kecil pernah menyelamatkan nyawaku, sayangnya pergi cepat. Mereka ibu dan anak selama ini sangat tidak mudah. Karena sudah bertemu, kalau bisa membantu, akan aku bantu. Xiao Yu, jangan gali yang tidak berharga lagi. Ayo, kita lihat di area itu, mungkin ada yang bagus. Gam. Wah, kepiting besar. Beberapa ekor kepiting besar. Kakak Guangxun, keberuntungan kita, luar biasa. Cepat tangkap. Kepiting besar ini ukurannya begitu besar, setengah kilo bisa dijual ratusan ribu rupiah. Di dalam lumpur di bawah ini, pasti masih banyak. Ini adalah uang yang tak terhitung. Kepiting besar ini setidaknya ada 10-15 kilo. Kalau dijual semua, bernilai beberapa juta rupiah. Xiao Yu jual semuanya, seharusnya bisa sangat meringankan beban keluarganya. Xiao Yu, kamu ini ngapain? Ini hasil tangkapanmu?
Kepiting besar ini adalah kakak Guangxun yang pertama menemukan. Tanpa petunjukmu, aku tidak akan menemukannya. Kamu harus ambil bagian besar. Aku ambil sedikit. Ikut mendapat untung saja. Panen hari ini luar biasa besar. Lebih dari 15 kilo kepiting besar, 30-35 kilo udang mantis, dan lebih dari 10 kilo lobster kecil premium. Kalau ini semua dijual, pasti bernilai puluhan juta rupiah. Semoga Janda Zhang memberiku harga yang bagus. Kakak Guangxun, tempat penampungan tidak buka. Sial, banyak seafood hidup begini, kalau mati semalaman, jadi tidak berharga. Apa? Kepiting besar premium di toko habis lagi. Beberapa kamar pesan semuanya kepiting pedas. Jam segini, kemana aku cari kepiting premium untuk mereka? Bos, bagaimana kalau Bapak telepon ke Jiangchun yang bernama Ao Guangxun itu? Barang-barang laut yang dipegang anak itu, memang semuanya segar-segar. Tapi hari itu sibuk memberi kartu nama, saya tidak minta nomor teleponnya. Siapa? Bos Li, saya Ao Guangxun. Hari itu di pintu desa saya jual ke ibu, yang ikan kerapu macan itu. Oh, Guangxun ya. Ada apa menelepon saya? Tentu saja jual ikan. Saya baru saja dapat kepiting biru besar puluhan kilogram, udang karang kecil, dan sedikit udang mantis yang bertelur. Mau tidak? Mau, semua mau. Hanya saja tidak tahu, kualitas barang ini bagaimana? Apa cukup segar? Bos Li, dengar tidak? Kepiting biru ini memukul baskom air dengan capitnya, melompat-lompat, pasti kualitas terbaik. Syukurlah. Hanya saja, saya sedang tidak bisa pergi sekarang. Apa kamu bisa repot sedikit? Antar barang langsung ke kota, saya ganti biaya transportasi 2 kali lipat. Harga beli limoan di seluruh kabupaten paling tinggi, tidak pernah menekan harga. Saya baru saja beli mobil kecil. Perjalanan ini ke kota, pasti untung, tidak rugi. Tidak masalah, Bos Li. Saya antar segera. Cucu, ke resepsionis, bilang pesankan satu kamar di lantai atas hotel kita, presidential suite terbaik. Hah? Pesan presidential suite untuk apa? Kamu suruh pergi ya pergi. Baik, bos. Ao Guangxun. Sumber barang berkualitas tinggi seperti ini, dan tubuh yang begitu bagus. Aku, Limowan, hari ini pasti akan menjadikanmu sebagai pemasok tetap yang benar-benar kurebut. Ayo, Xiaoyu, naik, aku antar, bareng ke kota. Sekalian bawa hasil tangkapanmu. Seafood itu jual. Harga beli hotel besar di kota, jauh lebih tinggi daripada di desa. Bisa bantu kamu dapat lebih banyak uang. Terima kasih, Kak Guangxun. Kak Guangxun hebat sekali. Tidak hanya pandai mencari hasil laut, nyetirnya stabil, ternyata juga kenal orang besar sekelas ini di kota. Keberuntungan saja. Guangxun, maaf ya, repot-repot jauh-jauh. Datang sendiri antar barang. Gak apa-apa, demi bisnis, bisa memasok ke Bos Li, dan adalah suatu kehormatan. Ini siapa? Ini Bos Li, Xiaoyu. Ini teman kecilku, Lin Xiaoyu. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Teman kecil, masa kecil, pacar kecil, sepertinya di hatinya, aku, hanyalah seorang biasa, bos pembeli biasa. Bos Li, kita lihat barang dulu. Baik, barang kali ini memang bagus, lobster kecil total 24,8 kati, kualitasmu bagus, per kati aku kasih 200, kepiting hijau besar 35,4 kati, per kati 150, udang mantis 64,2 kati, yang bertelur aku kasih 80, yang tidak bertelur 50. Guangxun, berat dan harga per kati, semua sudah kutulis di sini. Harga ini, kamu bisa terima? Totalnya 14.100. Astaga,
banyak sekali uangnya. 11.000. Harga dari Bos Lee selalu adil. Tentu saya bisa terima harga ini. Dengan uang ini sebagai modal, bisa mendekati impian saya membeli kapal besar. Hari untuk mencari harta karun sejati sudah dekat. Omong-omong, Bos Lee, di tempat Xiao Yu, masih ada beberapa hasil tangkapannya sendiri, aneka seafood campur aduk. Bisakah Anda membeli semuanya sekaligus? Tidak masalah, demi kamu, saya beri kebaikan ini, untuk semua ini, saya kasih harga paket. 200. 200? Sebanyak ini? Kalau seafood campuran ini dijual di desa, paling banter dapat 70-80. Tak disangka, kakak Guangxun bawa saya ke kota. Harganya langsung 2 kali lipat. Kakak Guangxun memang hebat. Guangxun, kalau nanti ada barang bagus, jangan lupa sama kakak ini. Pasti Bos Lee. Hari sudah mulai sore, kami pulang dulu. Teman masa kecil kenapa? Laki-laki ya, yang direbut baru seru. Au Guangxun, kamu tidak bisa lepas dari genggaman tanganku. Guangxun, Xiao Yu kalian ini. Kakak ipar. Hari ini bawa Xiao Yu ke kota jual seafood, dapat banyak uang. Malam ini kita bakar-bakar di halaman rayakan bersama. Oke kalau begitu, kakak ipar bantu kalian tusuk sate. Kakak ipar saya juga bantu. Xiao Yu tunggu dulu. Kakak Guangxun, kenapa kakak kasih saya 1.000? Bos Lee beli hasil laut saya. Bukannya cuma kasih 200? Kakak Guangxun, saya tahu keluarga saya susah sekarang, tapi uang yang memang hak saya ambil. Uang yang bukan hak saya tidak ambil sedikit pun lebih. Kamu ini kenapa keras kepala sekali? Kepiting biru besar di lumpur itu. Bukannya kita berdua yang gali bersama? Uang ini sudah ada bagianmu. Tapi titik itu juga kakak Guangxun yang menemukan dengan kemampuanmu, tanpamu. Saya bahkan tidak bisa menyentuh kaki kepiting. Xiao Yu, kalau kamu sungkan begini, nanti kalau cari hasil laut, saya tidak berani ajak kamu lagi. Xiao Yu Guangxun kasih kamu. Terima saja dengan tenang. Kalian berdua tumbuh besar bersama, bukan orang asing. Kenapa harus begitu jelas? Kalau begitu, terima kasih kakak Guangxun, terima kasih kakak ipar. Tapi bir sedikit ini pasti tidak cukup untuk kita bertiga. Di bawah tempat tidur saya masih ada beberapa botol anggur enak. Saya ambil sekarang. Gadis ini begitu bersemangat. Dia tidak ingin kamu rugi. Dia ganti rugi dengan anggur enak. Aneh. Aku ingat anggur itu jelas ditaruh di paling dalam. Xiao Yu, kamu ngapain merayap di bawah ranjang? Bu, beberapa botol di bawah ranjang kita anggur tua itu di mana? Aku mau bawa untuk kakak Guangxun dan kakak Cui-Cui minum bersama. Ada acara baik apa hari ini? Anggur ini ditinggalkan ayahmu dulu. Sudah hampir 30 tahun. Sebelumnya kamu bahkan tidak boleh disentuh. Bu, lihat. Ini aku hari ini bersama kakak Guangxun. Pergi ke pantai dapat. 1.000 kamu pergi ke pantai kok bisa dapat sebanyak ini? Xiao Yu, meskipun kita kekurangan uang untuk biaya obatmu, tapi hal yang melanggar hukum kita sama sekali tidak boleh lakukan. Bu, pikiranmu kemana? Ini benar-benar dari pergi ke pantai. Kakak Guangxun hebat sekali. Dia bawa aku gali banyak kepiting hijau besar, langsung bawa ke hotel besar di kota jual. Kakak Guangxun malam ini mau bakar-bakar di halaman rayakan. Aku mau bawa anggur bagus untuk dia minum. Guangxun benar-benar anak baik. Sejak ayahmu pergi, keluarga kita susah. Lihat dulu kerabat yang sering datang semuanya menjauh. Takut kita datang pinjam uang. Guangxun juga tidak mudah. Tapi mau bawa kamu cari uang Xiao Yu. Kamu harus hargai kebaikan ini. Kedepannya anggap dia seperti kakak kandung. Banyak dengar nasihatnya. Iya bu, aku tahu. Bu, karena anggur yang enak tidak ketemu, aku ambil yang ini, Erguoto, ya? Untuk traktir Kak Guangxun minum. Masa pakai yang ini? Bawa yang ini. Ini dulu milik ayahmu yang paling berharga, Shouxing Jianancun. Jianan murni berumur 30 tahun.
Di sini ada sayuran segar. Dan daging paha belakang yang baru kupotong. Bawa semuanya. Dia sudah banyak membantu kita. Kita harus tahu aturan. Terima kasih, Bu. Kalau begitu aku pergi. Shou Xingjian Anchun. Xiao Yu, anggur ini cepat bawa pulang. Ini anggur tua 30 tahun, terlalu berharga. Aku tidak bisa minum ini. Kak Shun, bukan hanya anggur, juga yang ini. Ini dari ibuku sebagai ucapan terima kasih, karena hari ini kamu mengajakku mencari uang di pantai. Dia menyuruhku membawakan ini untukmu. Kalau kamu tidak menerimanya, ibuku pasti akan memarahiku habis-habisan. Baiklah. Pemberian dari Tante Wang ini aku terima dengan senang hati. Tapi anggur ini sungguh harus kau bawa pulang. Kita minum bir beli di kota saja. Baiklah. Sudah. Cepat coba sate lemak kambing buatan kakak ipar. Enak. Masakan kakak ipar luar biasa. Kak Guangxun, aku bersulang untukmu. Terima kasih sudah mau mengajakku mencari uang di pantai. Juga terima kasih untuk Kak Cui Cui. Sate buatanmu adalah yang terenak yang pernah kumakan. Bersulang. Di malam musim panas seperti ini, dengan angin laut, makan sate, minum bir dingin, di samping ada orang yang peduli padaku. Kalau setiap hari ke depannya bisa hidup seperti ini, asik banget ya. Oh iya, Xiao Yu. Kak, ada sesuatu yang serius ingin minta pendapatmu. Aku pergi ke dapur cuci piring. Kalian bicara saja pelan-pelan. Meskipun aku punya mata dewa tembus pandang, tapi cuma bisa turun ke laut 10 menit sehari. Dan aku sendirian, barang yang bisa kubawa sangat terbatas. Kalau ada satu orang lagi di pantai atau di kapal yang bantu jemput, hasilnya pasti bisa berlipat ganda. Xiao Yu? Setelah ini kamu masih mau ikut aku pergi memanen hasil laut? Tentu saja mau, Kak Guangxun. Mulai sekarang apapun yang kamu lakukan, aku akan ikut kamu. Baik. Karena sudah putus ikut aku, kita akan menetapkan aturan bagi hasil. Kakak adik tetap harus hitung-hitungan. Soal uang harus dijelaskan dulu. Biar nanti tidak karena masalah bagi hasil menimbulkan perbedaan. Mempengaruhi hubungan kedua keluarga. Itu nggak sepadan. Aku sehari memberimu gaji pokok 200 yuan. Lagi, hasil kita setiap hari, setiap penjualan 1000 yuan. Aku tambah lagi untukmu bagian 100 yuan. Enggak. Kak Guangxun, ini terlalu banyak. Aku di kota kerja capek setengah mati. Sehari kerja cuma dapat 100 yuan. Sendiri memanen hasil laut kadang bahkan puluhan yuan pun nggak dapat. Aku nggak seharga itu. Kak, kamu sehari kasih aku 100 yuan aja udah cukup. Dan bagian ini aku sama sekali nggak bisa terima. Kau ini, kenapa keras kepala lagi? Kita berdua tumbuh besar bersama. Dulu orang tuamu baik banget sama aku. Kakak hargai dirimu sebagai pribadi, rajin dan mau bekerja keras, apalagi, dengan kamu di pantai bantu aku. Aku sehari mungkin bisa dapat tambahan beberapa ribu yuan. Uang ini pantas kamu dapat. Baik. Kak Guangxun, mulai sekarang aku benar-benar ikut kamu bekerja. Kamu tunjuk kemana, aku ke sana. Aku bisa bergerak bebas di bawah air. Hasil laut berharga di area perairan dalam biar aku yang ambil. Sedangkan untuk pantai dan area dangkal, bisa diserahkan ke Xiao Yu untuk dibersihkan. Ini cara paling efisien. Itu gurita. Rasanya renyah dan segar, laris banget di pasar. 1 kilogram bisa dijual 670 yuan. Xiao Yu, di lumpur di bawah itu ada gurita bersembunyi. Kamu gali di sana. Aku cari di tempat lain apa ada seafood berharga lainnya. Siap Kak Guangxun. Serahkan padaku. Entah di bawah laut liar ini hari ini bisa menyembunyikan harta apa yang super. Kok Kak Guangxun bisa jatuh ke laut? Dia nggak bisa berenang sama sekali. Kak Guangxun, aku akan menyelamatkanmu. Gadis ini kenapa juga loncat? Kemampuan berenangnya yang pas-pasan, di arus bawah seperti itu sama saja bunuh diri. Aduh, tidak baik. Harus cepat selamatkan dia.
Kak Guangxun gak apa-apa. Aku jadi lega. Ternyata ini bisa bawa orang turun ke laut di wilayah naga suci. Tak disangka Xiao Longnu memberiku kekuatan naga suci. Ternyata punya fungsi ajaib begini. Ini dasar laut. Aku ternyata di laut dan bisa bernapas bebas. Kak Guangxun, apa yang terjadi sebenarnya? Gadis bodoh ini demi menyelamatkanku. Sampai tidak peduli nyawanya sendiri. Jika aku terus merahasiakan darinya, aku bukan laki-laki sungguhan, apalagi sekarang, dengan wilayah naga suci ini. Aku bisa membawanya bersama menangkap seafood mewah di dasar laut, efisiensi langsung berlipat ganda. Xiao Yu. Sebenarnya. Ya ampun, Xiao Longnu mencium mukamu jadi bisa melihat dasar laut dan kemampuan berenang di laut. Ini sungguh ajaib. Ini persis seperti di drama pendek populer itu, alur ceritanya sama persis. Ini adalah antara kita berdua rahasia tingkat tertinggi. Kamu jangan sekali-kali memberitahu orang ketiga. Bahkan ibumu dan kakak iparmu tidak boleh tahu, mengerti? Ya. Waktu wilayah naga suci terbatas. Jangan buang waktu. Ayo cepat turun ke laut lagi menangkap seafood dan cari uang. Ada cahaya ungu, itu setingkat dengan Xiao Qinglong, sebelumnya seafood mewah selevel itu. Xiao Yu, ayo. Kita lihat seperti apa seafood istimewa. Abalon dan sangat langka, Ertoubao. Kak Shun, di sana juga ada. Abalon Ertoubao liar istimewa ini. Satu biji di pasar bisa laku sekitar 700.000 rupiah. Di sini setidaknya ada puluhan, ayo kita ambil. Ini semua uang. Kak Shun, lihat. Abalon ini sangat berat. Rasanya hampir 1 kilogram. Ya ampun. Ini abalon Bantou Bao, barang ini adalah barang langka yang tak ternilai, kalau ketemu bos yang tahu. Satu ini mungkin bisa laku 20 juta rupiah, cepat masukkan. Kak Shun, abalon di sisiku sudah habis kutangkap. Bagus Xiao Yu. Hanya sebentar saja kamu sudah menangkap belasan Ertoubao. Kamu sepertinya memang dilahirkan untuk menjadi jenius mencari hasil laut. Itu juga karena bimbingan Kak Shun. Kak Shun, lihat ke arah sana. Kurasa pasti ada yang tersembunyi. Sesuatu yang lebih baik. Ada cahaya emas. Lebih dari Bantou Bao seafood mewah yang lebih berharga. Ayo kita lihat. Ini ikan kerapu macan. Ikan kerapu macan itu benar-benar bangsawan laut. Harganya sangat mahal, yang ini besar sekali, setidaknya 5,6 jin. Di pasaran, satu jin harganya ribuan. Hanya dengan menangkap satu ini, kita bisa dapat puluhan ribu yuan. Xiao Yu, ayo, kita tangkap bersama. Haha, secepat apapun larinya, akhirnya tetap berhasil aku tangkap. Aduh, batas waktu 5 menit di laut segera akan habis. Xiao Yu, cepat ke sini, kita harus segera kembali ke pantai. Banyak sekali. Kak Guangxun, hari ini kita benar-benar akan kaya raya. Hanya saja jaring ini belum penuh, agak disayangkan. Kak Guangsheng, istirahat dulu, aku akan mencari lagi di lumpur sebelah. Lihat apakah bisa penuh. Enak jadi muda ya. Setelah ikut aku menyelam, sejauh ini, setelah naik masih bertenaga. Xiao Yu, ke kiri 15 langkah, di bawah lumpur sana ada barang. Wah, banyak sekali siput pedas.
Dan beberapa kepiting putih besar, meskipun tidak sebanding dengan yang tadi, ikan kerapu macan dan abalon yang mahal, tetapi ini, daging sungguhan, harus kita tangkap semua. Biar Kak Guangxun dapat lebih banyak uang. Kak Guangxun, lihat, sekarang penuh satu keranjang. Cukup banyak juga, Xiao Yu, kamu benar-benar berbakat mencari hasil laut. Itu karena arahan Kak Guangxun yang bagus. Dulu, aku kerja keras seharian paling hanya dapat barang puluhan yuan. Hari ini ikut kamu, langsung dapat puluhan ribu yuan. Kak Guangxun, kamu hebat sekali. Tidak hanya tahu persis di mana ada hasil laut, tapi juga ajak aku ke dasar laut, jalan-jalan jauh. Benar-benar seperti mimpi. Sudah, kalau terus memuji, aku bisa sombong nanti. Ayo, kita segera bawa seafood segar ini ke kota untuk dijual. Setelah barang ini terjual, tidak perlu beberapa hari, aku bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli kapal nelayan besar sungguhan. Nanti kita akan ke laut dalam yang lebih jauh, menangkap seafood mewah yang lebih berharga. Guangxun, ya, soal ikan kerapu bintang yang kamu tangkap 2 hari lalu. Kakak sudah dengar semuanya. Kamu punya barang bagus, kenapa tidak menjualnya ke kakak? Apa kamu meremehkan harga yang kakak tawarkan? Atau kamu menganggap kakak sudah tua dan tidak menarik? Mana mungkin, Kakak Zhang, kamu masih muda dan cantik, tentu aku tidak meremehkanmu. Li Mengwan, memberi harga setinggi itu, aku tidak bisa melewatkan uang besar, kan? Begini saja, Kakak Zhang lain kali, aku pasti menyediakan waktu khusus, membawa barang bagus ke tempatmu dan menemuimu. Baiklah, sayang sekali. Sebenarnya hari ini ada seorang dari provinsi pelanggan besar yang punya restoran besar datang ke tempatku bertamu bilang mau membeli seafood super dengan harga tinggi. Bos besar itu juga punya galangan kapal besar. Dia barusan bilang juga nelayan yang bisa menyuplai barang bagus padanya, kalau beli kapal di tempatnya langsung dapat diskon 20%. Diskon 20% di galangan kapal. Itu pasti harus pergi dong Kakak Zhang, lihatlah situasinya. Aku kebetulan sedang di pantai sekarang menangkap sedikit seafood super sedang mau memuat ke mobil segera mau kirim ke kamu. Xiao Yu, cepat naik mobil, hari ini kita tidak pergi ke kota. Ayo berangkat. Aduh kukatakan, Guangxun, ya? Kenapa kamu selama ini tidak pernah datang menjenguk kakak? Ternyata kamu membawa adik perempuan yang cantik ini. Ini sudah punya pacar baru lalu lupa sama kakak yang sudah lama kenal? Kakak Zhang, kamu bercanda. Ini teman kecilku Lin Xiao Yu, lagi pula, kita kan mitra bisnis yang murni, kapan jadi mantan kekasih? Dik, nama saya Chu Yun. Saya pemilik restoran Jiangnan. Ikan hualu kualitas tinggi yang lalu akhirnya Kak Zhang menjualnya kepada saya. Kualitasnya memang sangat bagus. Asalkan kamu bisa mengeluarkan seafood segar dengan kualitas setara dengan ikan hualu itu, berapapun jumlahnya, saya Chu Yun akan membayar sesuai dengan harga tertinggi di kota provinsi harga beli tertinggi, semua akan saya beli. Bos Chu, seafood dengan kualitas setara ikan hualu ini hari ini sepertinya saya tidak bisa mengeluarkannya. Di jaring saya ini bukan ikan lao shuban atau abalone setengah kepala, semuanya lebih baik dari ikan hualu liar puluhan kali lipat seafood premium. Membandingkan ikan hualu dengan mereka benar-benar merendahkan. Ah, sayang sekali. Sekarang seafood liar premium memang semakin sulit ditemukan. Ah, Direktur Chu, lihatlah adik kecil itu, datang jauh-jauh di cuaca panas, tidak mudah juga. Tolonglah demi saya, apapun yang dia tangkap hari ini, asalkan masih hidup, anggap saja bantu, beli saja semuanya. Baiklah, biarkan saya lihat barangnya dulu. Siput pedas, kepiting putih. Meskipun ini semua barang pantai yang umum, tapi ukuran dan kesegarannya memang bagus. Per kati bisa saya beri 60-70 ribu. Apa ini? Abalone sebesar ini? Ini pasti abalone 2 kepala, ya ampun, tidak hanya satu, di sini ada banyak abalone 2 kepala premium, nak, yang ini saya beli dengan harga 700 ribu per kati, kamu punya 20-30 ekor, setidaknya bisa terjual 8 ribu lebih. Saya bilang juga, anak ini pasti punya barang bagus. Mari, saya yang timbang, dan tentukan harganya. Kak Zhang, jangan terburu-buru. Di bawah jaring ini masih ada barang bagus. Seberat 1 kilo, setengah ekor abalone raja, aku sudah belasan tahun membuka restoran mewah. Apa saja, seafood terbaik sudah pernah kulihat, tapi abalone segar liar sebesar ini, baru pertama kali kulihat abalone setengah ini, 20 ribu aku, beli. 20 ribu Bang Guangxun. Hanya abalone yang satu ini. Aku bisa dapat komisi 2.000. Adik Ao, kamu benar-benar memberiku kejutan yang besar. Hanya satu keranjang seafood ini, setidaknya kamu bisa dapat 30-40 ribu. Satu keranjang bucu kamu salah. Aku punya 2 keranjang.
Kerapu macan sebesar ini. Kerapu macan normal, paling besar 1-2 kilo. Ukuran ini setidaknya 4-5 kilo. Yang super besar seperti ini, beberapa kali lebih mahal dari biasanya. Adik, kamu ini seperti menggali harta karun Raja Naga. Bu Chu, kita timbang dulu lihat berapa totalnya. Benar, tidak masalah. Siput pedas 7 kilo, kepiting putih 16 kilo, abalone 11 kilo. Kerapu macan 3,2 kilo. Kerapu macan ini ternyata lebih berat dari yang kuduga. Kepiting putih 65,5 kilo, siput pedas 72,5 kilo, abalone 700,5 kilo, abalone setengah super ini 20.000, oka? Kakak, terserah Anda. Kerapu macan ini, aku hitung 8.500 kilo, untuk kamu. Kamu teman yang diperkenalkan kakak Zhang, aku bulatkan jadi 90.000. 90.000? Sehari dapat 90.000? Bang Guangxun, aku bermimpi pun tidak berani memimpikan sebesar ini. Adik Guangxun, kamu hebat ya. Berapa banyak nelayan tua di desa bertahun-tahun di laut panas, dan angin tidak dapat uang yang kamu dapat hari ini dalam sehari. Kalau bukan karena kakak melihatmu tumbuh, aku sungguh curiga kamu. Anak haram Raja Naga Laut Timur. Ini uang tunai 90.000, hitunglah. Tidak usah dihitung. Mbak Chu kelihatannya orang yang cepat. Bos besar seperti Mbak, mana mungkin menipu saya soal uang kecil. Cepat. Saya suka berteman dengan orang sepertimu. Ini kartu nama saya. Kalau nanti ada hasil laut kelas atas seperti ini, hubungi saya langsung. Harganya pasti kamu puas. Meskipun saya sudah punya pembeli tetap 5 sekarang ada tambahan Cuyun. Nanti kalau dapat hasil laut premium lagi, saya bisa bandingkan harga, pegang kendali penuh. Tidak masalah, Mbak Chu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Akhir-akhir ini saya ingin membeli kapal penangkap ikan. Saya dengar dari Mbak Zhang, Anda punya koneksi. Galangan kapal milik saya baru saja membuat satu batch kapal penangkap ikan pantai, panjang 12 meter, dilengkapi dengan mesin dan tangki air hidup paling canggih. Harga pasar 100.000, karena kita sudah teman, saya kasih harga pabrik 70.000. Bagaimana? Tapi, saya punya cara lain yang bisa menghemat 70.000 itu juga, bahkan tanpa keluar uang sepeser pun. Kapal ini bisa saya beri gratis. Syaratnya, kamu harus tanda tangan kontrak 1 tahun pasokan eksklusif. Dalam setahun ini, semua hasil laut premium yang kamu tangkap hanya boleh dipasok ke restoran Jiangnan. Ini kelihatannya membantu saya menghemat 70.000 untuk beli kapal. Sebenarnya ingin membeli saya dengan satu kapal semua sumber barang top masa depan saya. Begitu tanda tangan eksklusif, nanti dia kasih harga berapapun, saya terpaksa jual. Saya Ao Guangxun bukan orang bodoh yang bisa dipermainkan. Terima kasih atas niat baik Bos Chu, saya tidak suka menyerahkan kendali ke tangan orang lain. Ini 70.000, silakan hitung. Saya lebih suka beli ketenangan dengan uang. Hei bocah, punya semangat. Saya suka dirimu sebagai pribadi. Tenang, kapalmu besok pagi akan saya suruh orang antar. Semua spesifikasi sesuai standar tertinggi dan dipasang lengkap untukmu. Kalau begitu, terima kasih Mbak Chu. Kak, ini bukan jalan pulang ke desa kita. Mau bawa saya kemana? Aku sudah pulang kampung beberapa hari, sibuk cari hasil laut. Belum sempat menjenguk tante, kebetulan hari ini kita dapat banyak, aku pikir mau ke kota, beli suplemen yang bagus, nanti kita jenguk tante. Baiklah, aku telepon ibuku dulu. Suruh dia beli banyak lauk. Malam ini kita makan besar. Meski keluarga Xiaoyu hidup sederhana, setidaknya ada ibu yang menemani, ada rumah yang hangat. Tidak seperti aku yang ditinggal orang tua. Pulang kampung juga sendirian. Guangxun, datang. Beberapa tahun merantau di kota, sudah jadi pemuda dewasa. Guangxun juga anak malang, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau nanti dia bisa, sama Xiaoyu menghasilkan sesuatu. Saling mendukung. Alangkah baiknya. Sudah datang, ya, beli barang mahal banyak. Masuk, masuk. Makanan sudah siap. Semua favoritmu waktu kecil. Guangxun ini sayuran dari kebun sendiri. Serta hasil laut yang kalian kumpulkan 2 hari ini. Jangan sungkan. Masa sih, Tante Wang? Bahan alami tanpa polusi, ditambah masakan tante jauh lebih enak dari restoran besar di kota. Yang penting enak, bagaimana kalau mulai sekarang, kamu bawa Xiaoyu pulang, langsung makan di sini saja. Kalian anak muda, harus sering bersama. Keluarga Xiaoyu memang susah, biasanya saja tidak sanggup beli daging demi menjamuku, entah berapa uang yang dikeluarkan, aku tidak boleh menambah beban mereka berdua. Tante Wang, setiap hari aku memang ingin makan masakan tante, tapi aku punya kakak ipar di rumah. Memang kakak ipar juga perlu diurus, kamu datanglah sesekali. Mari Tante Wang angkat gelas. Enak sekali? Ya dong,
Ini yang ditinggalkan almarhum pamanmu Jianancun Xiaoxing yang disimpan 30 tahun. Pasti enak rasanya. Jianancun, 30 tahun. Tante Wang, aku belum melakukan hal hebat, Tante menjamu aku dengan barang mahal begini, aku jadi sungkan. Guangxun, kamu setiap hari mengajak Xiao Yu cari uang, membantu keluarga kami melewati masa sulit. Semua ini Tante lihat, kamu adalah penyelamat keluarga kami. Barang seperti ini apa artinya? Tante Wang sudah berkata begini, kalau aku masih menolak, berarti tidak menghargai. Tante Wang, aku habiskan. Karena sudah bicara soal cari hasil laut, sekalian kita bagi hasil yang aku dan Xiao Yu dapat hari ini. 400.000 ini adalah gaji pokok yang sudah dijanjikan sebelumnya. Gaji pokok yang sudah disepakati dengan Xiao Yu. Setiap hari ada, simpan baik-baik ya. 400.000, itu terlalu banyak. Sehari 400.000, sebulan itu 12 juta. Bahkan di kota, banyak mahasiswa juga tidak bisa mendapatkan gaji sebesar itu. Kamu sudah cukup banyak membantu keluarga kami. Aku tidak bisa lagi membiarkan kamu dirugikan. Bu Wang, Anda tenang saja, saya tidak akan dirugikan. Hari ini ada Xiao Yu membantu saya sebagai asisten, seharian ini saya dapat puluhan juta. Uang 18 juta ini adalah yang sudah saya janjikan kepada Xiao Yu sebelumnya. Berdasarkan total penjualan seafood setiap hari, saya memberi dia komisi 10% dari total harga. Ini adalah bagian yang seharusnya dia terima. 18 juta? Hanya dari sehari ini? Benarkah? Anda bisa tanya Xiao Yu? Iya. Ya ampun. Saya dan Xiao Yu di desa bekerja dari pagi buta sampai malam selama hampir setahun, belum tentu bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Dia mengikutimu sehari, langsung mendapatkannya. Bu Wang, mengenai pembagian uang, asalkan Anda tidak keberatan, itu sudah cukup. Uang ini yang paling gampang menimbulkan masalah. Bahkan kakak beradik kandung, harus bicara jelas di depan muka. Guangxun, meskipun saya tidak berpendidikan, tapi saya mengerti akal sehat. Lagi pula saya cuma memberi Xiao Yu 10%, bagian besarnya saya ambil sendiri, takut Anda merasa saya menyia-nyiakan Xiao Yu. Menyia-nyiakan apa? Bisa menangkap seafood super banyak, pasti karena kamu punya kemampuan yang luar biasa. Xiao Yu benar-benar menumpang keberuntunganmu. Bahkan 10% pun, kalau cuma dikasih sedikit uang lelah, lebih baik daripada dia kerja sendiri tanpa hasil. Aku ambil keputusan untuk Xiao Yu. Pembagian ini pasti nggak masalah. Aku bahkan masih belum sempat berterima kasih padamu. Tante angkat gelas untukmu. Xiao Yu, nanti lebih dengerin kata-kata kakak Guangxun. Dia adalah penyelamat keluarga kita. Bu, tenang saja, kakak Guangxun tunjuk kemana, aku ke sana. Kakak Guangxun, ngobrol aja sama mama. Aku ke dapur cuci piring dulu. Guangxun, kamu bilang terus terang sama tante. Menurutmu, Xiao Yu gimana? Bibi Wang ini mau menjodohkan aku dan Xiao Yu. Aku selalu menganggapnya adik kandung. Tapi, ngomong-ngomong, Xiao Yu punya sifat baik, rajin dan mau bekerja keras, wajahnya juga cantik alami. Kalau benar bisa menikah, seorang istri yang berbakti seperti dia, hidup ini akan tenang dan bahagia. Ayah Xiao Yu pergi cepat. Di rumah tinggal kami, janda dan anak yatim. Bibi Wang bermimpi keluarga punya seorang pria yang jadi tulang punggung. Guangxun, kamu juga anak baik. Kalau kalian berdua bisa bersama, bagus. Kalau aku sekarang menikah, lalu bagaimana dengan kakak ipar Cui-Cui? Kakakku baru pergi beberapa tahun. Dia memang gak punya tempat bergantung, kalau aku pindah tinggal. Meninggalkan dia sendirian di rumah leluhur yang kosong, itu gak adil baginya. Bibi Wang, Xiao Yu memang gadis baik. Tapi soal ini, tolong biarkan aku pikir-pikir lagi. Bagaimanapun, masalah pernikahan, nggak bisa buru-buru. Nggak apa-apa. Kamu dan Xiao Yu masih muda. Perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Cuma tubuh tante ini, setengah badan sudah masuk liang kubur. Takutnya nggak akan sampai hari itu. Bibi Wang, nggak boleh ngomong sembarangan begitu. Tubuh ibu masih kuat, tenang. Xiao Yu, ikut saya cari uang. Selama aku, Ao Guangxun, punya sebutir nasi, nggak akan biarkan kalian berdua kelaparan. Orang tua meninggal cepat, Bibi Wang banyak merawatku. Sekarang aku punya mata naga, harus bawa mereka hidup lebih baik. Kok pulang malam begini? Makanannya sudah dingin. Aku akan memanaskannya di dapur. Tidak usah repot, kakak ipar. Aku sudah makan di luar. Oh, gitu. Kalau begitu, lain kali kalau mau makan di luar, bilang dulu padaku ya. Hari ini aku sengaja beli udang yang kamu suka. Beberapa kilogram, semuanya sudah aku kupas. Udang ini pasti butuh waktu setengah jam buat ngupas. Jari kakak ipar jadi merah, siapa bilang aku sudah kenyang? Di luar aku cuma makan sedikit,
udang yang dikupas kakak ipar paling manis, aku bisa makan 2 piring lagi. Adik ipar akhir-akhir ini pergi ke laut dari pagi sampai malam, kulit jadi hitam dan badan kurus. Dia bekerja keras di luar, cari uang buat keluarga. Aku harus mengurus urusan rumah dengan baik. Besok pagi-pagi, aku akan bangun dan buatkan sarapan yang enak buat dia. Xiaoyu, cepat bawa kue dadar dan bubur yang baru matang ini untuk sarapan Shunzi. Dia yang mengajakmu cari uang banyak. Kita jangan sampai mengecewakan niat baiknya. Baik, Bu. Aku pergi sekarang. Kapal nelayan besar yang dikasih Bos Chu hari ini seharusnya sudah sampai, kan? Dengan kapal besar, kita bisa pergi ke laut yang lebih jauh, mungkin bisa menangkap seafood yang lebih berharga, dan cari uang lebih banyak. Kak, lihat apa yang aku bawa untukmu. Makanan enak. Kue dadar bawang yang baru matang, dan bubur millet yang masih hangat. Semua ini dibuat ibuku dari pagi-pagi sekali. Masih hangat. Cepat makan selagi panas. Kak, aku memang kangen masakan Bibi Wang, enak. Aku bangun pagi-pagi membuat bakpao daging untuk Guangxun. Dia pasti suka, kan? Kenyang banget. Siapa? Masuk. Guangxun, coba cicipi. Bakpao yang dibuat langsung oleh kakak ipar untukmu. Kamu sudah makan ya? Kakak ipar, bagaimana kamu tahu aku belum kenyang? Bakpao daging ini datang tepat waktu, aku makan sekarang. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Sejak Guangxun kembali dari melaut, tenaganya banyak terkuras, porsi makannya juga makin besar. Sepertinya ke depannya, makanan setiap hari aku harus buat lebih banyak lagi. Mas Ao, coba lihat, ini kapal barumu mesin bertenaga besar, tangki air hidup, derek lengkap dengan spesifikasi teratas. Bagus sekali. Sayangnya, aku sebelumnya belum pernah mengemudikan kapal besar seperti ini, butuh beberapa hari untuk mempelajarinya perlahan sebelum bisa melaut dengan keterlambatan ini. Berapa banyak uang yang hilang? Mengingat kamu mungkin kekurangan tenaga, aku khusus menyediakan untukmu, seorang kapten yang berpengalaman, dan seorang awak kapal yang cekatan, keduanya ahli di laut, tapi gaji mereka harus kamu bayar. Awak kapal 100 per hari, kapten 200 per hari kamu bisa menerimanya? Tentu bisa, aku melaut sehari, mudah menangkap hasil laut super, bisa dapat puluhan ribu dengan 300 ini, aku mendapatkan tim penangkapan dan navigasi profesional, urusan ini, hanya orang bodoh yang tidak mau. Selamat siang, bos saya Kapten Sun, kita bisa berangkat kapan saja. Naik kapal, berlayar. Ini, energi naga. Di laut dalam ternyata ada energi naga yang begitu pekat. Setelah menyerap energi naga laut dalam ini, kemampuan mata nagaku ternyata meningkat lagi. Bukan hanya jarak pandang tembus, mata naga menjadi lebih jauh, lebih jelas, dan juga waktu bertahan di dasar laut, bertambah hingga 10 menit. 5 menit tambahan ini, cukup bagiku untuk menyelam ke palung yang lebih dalam. Menangkap ikan yang lebih berharga dari kerapu tikus hasil laut kelas atas yang lebih berharga lagi. Bos Ao, jaring besar ini sudah aku rapikan. Menurut Anda, kapan? Saat ada kawanan ikan, kita akan menebar jaring. Langsung bilang saja padaku. Benar. Meskipun aku bisa di bawah air tahan 10 menit sendirian, hanya mengandalkan tangan, hasil tangkapan yang bisa dibawa naik, tetaplah terbatas. Tapi sekarang aku punya kapal dan jaring. Aku bisa menggunakan mata naga untuk menemukan lokasi tepat kawanan ikan. Lalu menginstruksikan awak kapal menebar jaring. Dengan sekali tebar jaring, tidak seperti aku sendirian. Jauh lebih cepat daripada menangkap di bawah air. Itu kawanan ikan layur yang sangat besar, ukuran ini setidaknya lebih dari 50 kg. Tunggu. Apa itu? Di dalam kawanan ikan layur, kenapa ada cahaya ungu bercampur? Mungkinkah di dalamnya tersembunyi sesuatu yang lebih hasil laut kelas atas 100 kali lebih langka daripada ikan layur? Kapten Sun, belok kiri penuh. Bai, siapkan jaring, di titik depan itu, tangkap semua ikan ini. Bos, kita belum berlayar jauh. Seberapa jauh dari perairan dangkal? Di bawah ini bahkan tidak ada tanda ikan, tidak terlihat. Bisa dapat ikan? Paman Bai, mata kakak Guangxun sangat tajam. Dia bilang, di mana ada ikan, di situ pasti ada gerombolan ikan.
kamu percaya saja padanya. Baik, kamu bos. Turunkan jaring sesuai perintahmu. Baik, gerombolan ikan layur sudah masuk jaring. Baik, sudah cukup, angkat jaring. Bos, jaring baru saja ditebar. Belum 10 menit. Tidak tunggu lagi, biarkan ikan berkumpul lebih banyak. Angkat jaring cepat-cepat, pasti tidak dapat apa-apa. Tidak perlu tunggu, langsung angkat. Bos Au, kamu masih muda, terlalu terburu-buru. Dalam pekerjaan menangkap ikan ini, yang penting adalah kesabaran. Jaringmu ini ditebar, cepat-cepat diangkat, pasti bahkan udang kecil tidak akan dapat. Anggap saja ini kakak kasih pelajaran berbayar. Astaga, jaring bergerak. Berat sekali, pasti ada isinya. Dan pasti super besar. Sun, cepat ambil tangki air hidup. Jaring ini terlalu berat. Ambil 2 kotak. 1 pasti tidak cukup. Bai, kamu ini terlalu heboh. Perairan dangkal ini, meskipun benar-benar ada gerombolan ikan, berapa banyak yang bisa didapat? Paling banyak setengah kotak. Astaga, semua ikan layur. Banyak sekali ikan layur. Ya ampun, jumlahnya masih bertambah. Ini pasti sudah ratusan ekor, dan yang di bawah ini ukurannya lebih besar. Setiap ekor setidaknya 1 kilogram. Bos Au, kali ini kamu benar-benar kaya. 2 kotak penuh ini pasti puluhan juta. Memang, dengan kapal menangkap pakai jaring lebih efisien. Ini dibandingkan saya sendiri menangkap dengan tangan di dasar laut jauh lebih menyenangkan. Xiao Yu, jangan melongo, cepat bantu memasukkan ke kotak. Kakak Guangshun, Paman Bai, kalian cepat lihat, di antara ikan layur, kenapa ada yang mirip seperti siput besar? Apa ini? Ini adalah keong lonceng. Ya ampun bos, ini bisa dijual per kilogram 2 hingga 3 juta rupiah. Keong lonceng super dari laut dalam. Siputnya nggak cuma 1, jumlahnya 5 atau 6 ekor. Siput ukuran super. Seperti ini, 1 ekor bisa laku 8 sampai 10 juta rupiah. 5 sampai 6 ekor. Ini totalnya masuk lagi 20 sampai 30 juta rupiah. Ditambah, tadi itu ratusan kilogram ikan total nilai jaring ini. Setidaknya 70 sampai 80 juta rupiah, bos. Kali ini kamu benar-benar mendapat rezeki besar. Saya kan bilang, Bos Au orang ini pasti tidak sederhana. Asal kamu bilang satu kata, meskipun suruh aku bawa kapal ke kuil naga, aku nggak akan ragu. Cahaya ungu. Banyak sekali cahaya ungu yang padat skalanya dibanding yang kita temui di pantai sebelumnya kapanpun lebih besar. Bang Sun, kemudi kiri penuh arahkan ke sana melaju, dengan kecepatan penuh, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sana, barang bagus yang luar biasa. Siap bersiap, pegang erat. Tepat di sini hentikan kapal, tebar jaring. Ikan-ikan datang Bang Bai, tarik jaring. Berat sekali, pasti banyak ikannya. Kali ini Bang Sun, ambil 4 tangki air hidup besar, jaring ini pasti penuh. Ya ampun, ini udang merah. Apa? Udang merah? Benar-benar udang merah. Itu per setengah kilo bisa laku 1 juta sampai 1,2 juta rupiah. Seafood premium saya, jadi kapten setengah hidup hanya dulu. Di pesta yang per orangnya puluhan juta di pesta seafood premium, pernah lihat sekali. Per setengah kilo 1 juta? Semahal itu? Untuk udang merah ini, nilai gizinya sangat tinggi, dagingnya manis dan segar luar biasa dan sulit ditangkap di pasaran. Memang permintaan melebihi pasokan, asal ada stok para bos besar berebut pasti mau beli. 1 ekor, 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor, ratusan ekor di bawah jaring ini penuh udang merah bos. Kita ini sudah menjaring sarang udang merah habis semua. Kak Guangshun, kali ini kita benar-benar kaya raya. Udang merah sebanyak ini, setidaknya puluhan juta rupiah, ditambah dengan ikan layur dan keong sebelumnya. Perjalanan kita hari ini, hasil dari mencari hasil laut, mungkin bisa melebihi 200 juta rupiah. Aku, Lao Sun, sudah puluhan tahun mencari hasil laut, belum pernah seperti hari ini begitu puas. Bos Au ini, kemampuan mencari ikan, benar-benar luar biasa. Lao Sun, jangan ngobrol dulu, cepat, segera putar balik, ke arah barat daya, berlayar 500 meter. Baik, bos segera sampai.
Itu kepiting merah. Satu kati lebih dari 100.000 rupiah. Bahan terbaik untuk bubur seafood Laobai, siapkan jaring kepiting. Di bawah ada kawanan kepiting. Baik, segera pasang jaring. Jumlah kepiting merah di bawah luar biasa. Setelah semua naik, setidaknya akan menjadi pemasukan puluhan juta rupiah. Tapi memancing dengan jaring kepiting perlu menunggu beberapa jam. Hari sudah hampir gelap, barang yang kita tangkap hari ini sudah cukup banyak. Nanti malam, setelah Laobai dan Lao Sun tidur, aku akan mengajak Xiao Yu turun ke laut, ke dasar laut, untuk menangkap barang berharga yang lebih mahal. Xiao Yu, mereka sudah tidur nyenyak, ayo kakak akan mengajakmu turun ke laut menangkap ikan. Baik. Wah, indah sekali. Pemandangan di laut dalam. Berbeda sekali dengan di pantai. Shen Longyan saat ini melihat hasil laut yang paling berharga. Adalah ikan kerapu tikus yang memancarkan cahaya emas. Entah di laut dalam ini apakah ada yang lebih berharga dari ikan kerapu tikus? Itu cahaya emas Xiao Yu, ayo kita lihat ke sana. Ya ampun, itu ikan kuning besar liar. Ikan kuning besar liar, benar-benar emas laut, dagingnya sangat lezat. Di pasaran, setengah kilo bisa sampai 6-7 juta. Ikan ini dari ukurannya jelas lebih dari 2,5 kilo paling tidak laku 30 juta. Harus kita tangkap. Bagus, Kak Guangxun. Kita untung besar. Ayo kita lihat lebih dalam, aku punya firasat, di sini pasti ada barang berharga lainnya. Baik. Suara apa itu? Getaran gelombang yang kuat. Titik cahaya warna-warni. Mata nagaku ternyata melihat titik cahaya warna-warni ini pasti lebih berharga dari ikan kuning liar. Xiao Yu, pegang aku erat. Ayo kita kejar. Ikan apa ini sebenarnya? Kok bisa berenang secepat ini? Sepertinya harus pakai kemampuan sungguhan Xiao Yu, peluk aku erat. Aku akan menggunakan seluruh kekuatan roh nagaku. Ternyata, ikan tuna sirip biru. Tuna sirip biru dewasa bisa mencapai 150 kilo kecepatannya sampai 150 km/jam. Di pasar internasional disebut berlian laut. Kalau dapat satu ini uang hasil jualnya cukup buat beli rumah di kota dengan harga penuh. Aduh, waktu 10 menit di laut segera habis. Kalau paksa bertahan di bawah air kita berdua bahaya, lebih baik kembali dulu. Tuna sirip biru itu sangat berharga. Harus cari cara menangkapnya. Tapi cuma pakai tangan bertarung di bawah air pasti tidak bisa. Kecepatan dan kekuatannya mengerikan. Aku harus cari cara beli harpun hidrolik paling canggih dan senapan ikan setrum. Nanti setelah dapat besar ini dan jual, aku akan beli rumah besar di kota. Laobai, kamu sudah bertahun-tahun melaut, tahu di mana ada yang jual, tombak hidrolik dan tempat jual senapan ikan listrik? Tombak hidrolik? Senapan ikan listrik? Bos, kamu beli ini peralatan berat mau buat apa? Ini semua untuk melawan ikan besar buas. Kamu jangan-jangan mau ke laut dalam menangkap tuna sirip biru kan? Masalah ini sekarang tidak boleh dia tahu. Dia anak buah Cuyun. Kalau Cuyun tahu kabar ini, dia bisa bawa orang rebut tuna itu, ratusan ribu bisa lenyap. Ah, nggak ada. Aku cuma mikir, kalau nanti kebetulan ketemu hasil laut besar yang mahal, punya alat di tangan, bisa dengan aman menangkapnya, kan? Iya juga. Aku tahu di mana ada yang jual. Tapi di kota kecil kita ini tidak ada. Harus ke pelabuhan besar di Liucheng. Pelabuhan Liucheng. Tempat itu tidak jauh dari desa Jiang kita. Dan kabarnya pelabuhan Liucheng menghimpun seluruh provinsi bos seafood terkaya. Kebetulan bisa hasil tangkapan kemarin sekapal penuh seafood premium dibawa ke sana untuk dijual. Setelah dapat uang, sekaligus beli peralatan terbaik, pulang langsung kejar tuna sirip biru itu. Oke, kalau begitu, nanti kita ke Liucheng, waktu juga sudah tidak pagi. Laobai, angkat perangkap kepiting yang dipasang di belakang tadi malam. Siapa tahu dapat tangkapan besar? Siap bos, angkat perangkap. Aku mau lihat.
Perangkap yang semalaman di dalam air dalam ini. Bisa dapat harta karun apa? Wah, penuh kepiting merah. Bos, kepiting merah ini dagingnya manis, segar dan padat. Ini yang dipakai restoran besar di selatan untuk membuat bubur seafood premium yang top. Hanya satu keranjang ini sudah bernilai 2 hingga 3.000. Dan kepiting merah ini ukurannya besar dan segar. Kalau ketemu bos yang paham, harganya bisa naik lipat. Keberuntunganmu terlalu gila. Ya Tuhan, masih ada dan lebih banyak dari yang sebelumnya. Astaga, Bos, ini kamu langsung gali sarang kepiting merah, ya? Masih ada? Masih sebanyak ini? Kaya. Bos, kali ini kita benar-benar kaya raya. Tunggu. Lau Bai, bos, kalian lihat cepat. Apa yang di sudut ini? Ya Tuhan. Di dalam perangkap ternyata masuk seekor ikan kuning liar. aduh, celaka. Kemarin, untuk menjaga kesegaran ikan kuning besar ini, aku langsung memasukkannya ke dalam perangkap kepiting untuk dipelihara. Tadi lupa mengeluarkannya. Bagaimana aku harus menjelaskan pada Lau Bai dan yang lain, bahwa perangkap kepiting bisa menangkap ikan kuning laut dalam hal yang tidak masuk akal ini? Ya ampun, benar-benar ikan kuning liar ini adalah barang yang bahkan para pencari hasil laut hanya bisa impikan barang terbaik. Yang sebesar ini, di pasar setidaknya bisa dijual puluhan ribu. Tertangkap oleh perangkap kepiting bos. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Keberuntungan? Semua karena keberuntungan. Ambil ini, masing-masing 1.000. Bos Au, ini apa-apaan? Kami sudah sepakat sebelum naik kapal, upah kami 300 sehari, 2 hari ini totalnya hanya 600. Anda memberi saya uang lebih, ini tidak sesuai aturan, saya Lao Sun tidak bisa menerimanya. Terima saja jika disuruh terima. Kalian juga sudah bekerja keras, ini sebagai bonus tambahan untuk kalian. Bos Au orangnya terbuka. Kalau begitu uang ini saya Lao Sun terima tanpa sungkan. Bos, Anda belum pernah ke Liu Cheng, tapi saya Lao Sun sudah hafal. Para bos besar di pelabuhan Liu Cheng yang membeli hasil laut mewah, saya semua kenal. Saya akan telepon mereka sekarang, dan kenalkan semuanya ke sini. Tidak masalah, asal kakak bisa membantu saya menjual muatan kapal ini dengan harga tinggi, saya pasti tidak akan mengecewakan kalian, nanti akan saya hitung komisinya. Baiklah. Bos, lihat saja aksinya. Saya akan panggil orang sekarang. Bos Ao sudah beres, beberapa raja seafood paling berpengaruh di Liu Cheng. Semuanya sudah menunggu kita. Di dermaga. Kerja bagus? Halo, Bos Wang. Cepat bawa uang ke dermaga. Di sini baru saja dapat 1 ikan kuning liar super besar, lebih dari 2,5 kilogram, barang terbaik. Pak Liu, jangan tidur, cepat ke dermaga. Bos saya baru saja menggerebek sarang udang harimau merah. Halo, Bos Cui. Tidak masalah, tolong sisakan untuk saya segera sampai. Dengar kalian dapat ikan kuning liar super besar. Di mana? Cepat tunjukkan pada kami. Bukankah katanya masih ada beberapa kotak besar udang harimau merah dan siput? Cepat, keluarkan. Para bos, saya tidak minta banyak. Barang super mahal itu kalian beli saja. Beberapa kotak kepiting bunga merah dan ikan layur liar, jangan ada yang rebut, semua jual ke saya saja. Bang Guangshun, banyak bos besar. Semua seafood di kapal ini pasti bisa laku dengan harga selangit. Hari ini kita benar-benar akan kaya raya. Wah, kepiting merah yang besar, warna dan kesegarannya bagus, pasti dalam beberapa tahun terakhir ini, saya belum pernah lihat yang sebaik ini. Ikan layur ini juga bagus. Bukan hanya jumlahnya banyak, tapi semuanya segar. Ikan layur ini saya mau 25 kilo. Ikan layur dan kepiting merah ini kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Semuanya barang kelas 1. Dick, saya orangnya paling tidak suka repot, dan juga tidak mau bikin kamu repot. Ikan layur dan kepiting merah ini saya langsung bungkus, semuanya saya ambil. Kepiting merah 720.000 per kilo, ikan layur 320.000 per kilo. Harga ini di pasar sudah termasuk harga beli yang sangat tinggi. Karena dia sangat menginginkannya, sebaiknya langsung saja. Dengan harga 720.000 juga mau borong. Mimpi kali. Dick, berapapun yang dia tawarkan, saya akan kasih lebih per kilo, lebih 10.000. Ikan kuning besar berikutnya, hanya 1 ekor. Pasti akan terjual dengan harga sangat tinggi.
Lebih baik tambah uang dulu untuk beli yang super ini kepiting merah, dan ikan layur nanti dijual lagi juga pasti untung. Kepiting merah 740.000 per kilo. Ikan layur 340.000 per kilo. Semuanya bungkus untuk saya. Pak Lee, kenapa kamu selalu merebut barang dari saya? Tidak tahu urutan? Dick, saya ini orangnya suka angka bagus. Kepiting merah saya kasih 752.000 per kilo. Ikan layur 352.000 per kilo. Saya ambil semua. Gimana? Setuju? Ikan kuning besar itu barang berharga sebenarnya. Tidak perlu buang waktu untuk seafood biasa. Oke, bos murah hati, timbang saja. Dick, totalnya 99.600.000. Saya transfer sekarang. Sudah masuk. 99.600.000, Pak Bai Pak Sun. Jangan sembunyi lagi. Sajikan untuk para bos barang istimewa, di... Siap. Ini udang merah. Ya ampun, beberapa kardus udang merah super. Apa kamu ini? Udang merahnya sarangnya kamu habiskan? Semuanya tenang. Udang merah ini baru ditangkap, super, yang berani bayar tertinggi dapat, masih ada barang yang lebih istimewa di belakang. Prima, benar-benar prima, warna dan ukurannya, kalau ditaruh di restoran bintang 5, pasti jadi andalan toko. Saya kasih 500 per kilo, ambil 20 kilo. Saya kasih 550, ambil 30 kilo. Saya kasih 580. Ambil 50 kilo. Udang Red Devil ini totalnya kurang dari 100 kilo. Kalian bertiga borong semua. Jadi yang lain, cuma berdiri di sini nganggur. Saya mau bicara adil. Langsung 600 per kilo. Kita yang di sini bagi rata. Gimana? 600 ya 600. Bagi rata, saya setuju. Oke, cepat masukkan ke kardus. Siap para bos. Saya segera packing untuk kalian. Transfer bank masuk 7.800. Mantap, mantap banget, ikan kuning besar, yang termahal, belum terjual, pemasukan hari ini sudah menembus 100.000. Para bos udang Red Devil hanya pembuka Lau Bai bawakan yang asli, barang besar kita, biarkan para bos melihatnya. Siap, bos. Wah, ikan kuning besar liar dan keong premium. Sudah belasan tahun di bisnis seafood kering. Baru kali ini lihat, ukuran sebesar ini ikan kuning besar liar, murni. Nah, Pasti ikan terbaik. Keberuntungan bos Ao luar biasa. ikan kuning besar dan keong ini, saya borong semua, 80.000. Kamu yang punya nilai bos dengan puluhan juta, 80.000 aja kamu berani bilang, malu nggak sih? Saya kasih 90.000. Pak ini menawar 90.000. Ada yang lebih tinggi? 90.000? Ayah saya minggu depan rayakan ulang tahun ke 80. Ikan kuning besar ini saya mau, bawa pulang buat pamer. Jangan ada yang rebut. 94.000. Restoran seafood mewah saya baru saja buka. Sedang butuh barang berharga buat toko. Ikan ini pasti saya dapatkan. 96.000. Ikan kuning ini, seluruhnya keemasan. Saya beli, taruh di ruang tamu sebagai ikan feng shui, sudah sepadan. Mas Guangshun, sudah 96.000. Sebentar lagi tembus 100.000. Rasanya seperti mimpi. Tawarlah, tawar kencang. Makin tinggi harganya, makin banyak saya dapat. 96.000. Ada yang lebih tinggi? Kalian jangan rebut lagi. 100.000. Ikan ini dan siput saya ambil. 100.000. Harga ini terlalu gila. 100.000 sekali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Deal. 100.000 tunai. Tidak kurang, tidak lebih. N. Melaut sehari, hanya ikan ini dan beberapa siput laku 100.000. Ditambah tadi, udang hantu merah dan ikan layur, hari ini total dapat 200.000. Meninggalkan mobil mewah, dan villa besar tidak lama lagi. Xiaoyu? Ini bagian sesuai janji. Ambil. 20.000. Banyak uang. Mas Guangshun, Anda hebat sekali. Hari ini bisa datangkan banyak pembeli dan naikkan harga setinggi ini. Mereka berdua jasa besar. Lao Sun, Lao Bai. Kalian masing-masing saya transfer 8.888. Biar hoki. Jangan bilang sedikit. Bilang sedikit? Mana mungkin. Kami sebulan saja tidak dapat sebanyak ini. Anda melaut sehari, sudah kasih kami. Kalau begitu, kalian mau ikut kerja sama saya?
Dua orang ini tidak hanya berpengalaman melaut, juga kenal banyak bos kaya. Jadikan mereka orang kita. Ke depan saya pasti dapat lebih banyak uang. Tentu saja tidak masalah. Halo, Pak Chu, saya berhenti. Saya mundur. Lau Bai Lau Sun, karena kalian sudah memutuskan untuk ikut denganku, baiklah, kita bicarakan hal yang tidak enak dulu, ikut denganku, tidak ada gaji pokok tetap, tapi setiap kali kita melaut, keuntungan bersihnya, aku kasih kalian berdua, masing-masing 5% bagi hasil. 5%? Kalau dihitung dari pendapatan bos hari ini, kami berdua sehari bisa dapat lebih dari 10.000 bagi hasil. Kalau sebulan bukankah itu 300.000? Aku, Lao Sun, nyawaku mulai sekarang aku jual ke bos Ao. Aku juga sama. Kemanapun bos tunjuk, aku siap. Baik. Kalau begitu, selanjutnya kita harus mulai kerja yang sebenarnya. Aku kasih tahu kalian sejujurnya. Sebenarnya, di perairan kemarin aku menemukan seekor beratnya 3-400 jin ikan tuna liar jenis tuna sirip biru. Tuna sirip biru seberat 3-400 jin. Itu adalah satu ekor yang bisa bernilai ratusan ribu barang kelas atas. Betul, jadi aku butuh yang lebih besar, yang bisa memuat kapal besar untuk tuna sirip biru Lao Sun. Kamu cari di pelabuhan sewa untuk 2-3 hari. Selain itu, menangkap monster laut. Dalam seperti itu jaring biasa, tidak akan berguna Lao Bai. Kamu carikan satu set harpun hidrolik kelas atas, senapan ikan listrik bertekanan tinggi, dan satu set pakaian selam laut dalam sekarang, belum bisa biarkan mereka tahu kemampuanku menyelam bebas. Pakaian selam harus dibeli sebagai kamuflase. Tidak masalah, bos serahkan pada kami. Besok pagi kita kumpul di sini melaut menangkap tuna. Aku pergi sebentar, kembali. Kalian di atas siapkan derek. Waktu menyelam hanya 10 menit maksimal. Untuk menghadapi monster laut dalam yang kecepatannya 150 km per jam. Harus cepat selesai. Kakek Ao membawa perlengkapan untukmu. Mau lari? Tenaga naga di laut dalam ini memang melimpah. Dengan dukungan tenaga naga, kecepatan renangku di bawah air lebih kencang dari speedboat. Yohu. Ini merasa tidak bisa lari lagi, mau balik, dan bertarung habis-habisan denganku? Makhluk ini cukup kuat. Kalau bukan karena aku punya kekuatan jiwa naga melindungi, serangan tadi bisa saja membuatku celaka. Ku beri muka, malah tidak tahu diri, ya, karena kamu tidak jujur, maka aku hari ini benar-benar akan menyetrumu dengan baik. Jangan sampai sekali tusuk membunuhnya. Tuna kualitas terbaik seperti ini kalau mati, harganya akan sangat turun. Harus ditangkap hidup-hidup. Ayo, pulang, ganti villa besar. Aduh, suara pertarungan tadi terlalu keras. Sampai monster ini tertarik datang. Ini panjangnya 5 meter hiu putih besar. Di laut dalam ini, meskipun aku memiliki roh naga pasti tidak akan bisa mengalahkan yang benar-benar penguasa laut. Apakah hari ini aku akan berakhir di sini? Sobat ajak aku lari bersama. Tidak bisa. Orang ini ketakutan setengah mati berlari kacau. Kalau terus lari seperti ini, kita semua akan masuk perut hiu. Harus mengendalikan arahnya kembali ke kapal. Belok, naik ke atas. Akhirnya dari mulut hiu kabur kerja bagus, kawan. Cepat bawa aku kembali ke kapal. Guang Shun kenapa belum kembali? Sudah hampir 10 menit. Jangan-jangan di bawah terjadi kecelakaan? Bentuk dan panjangnya, ini pasti sekitar 200 kg. Bos, sendirian di laut menangkap seekor tuna sirip biru seberat 200 kg. Saya, Lao Sun, di laut sudah setengah hidup mengapung,
Pernah lihat yang ditangkap dengan jaring besar, pernah lihat yang diangkat dengan mesin, tapi belum pernah lihat orang bisa menangkap ini dengan tangan kosong dan mengangkatnya. Bos kamu benar-benar seperti dewa laut turun ke bumi. Tuna sirip biru meskipun harga per kilogram tidak semahal, ikan kuning besar per kilogram hanya 1.000 lebih, tapi karena ukurannya besar, 200 kilogram, kalau dihitung itu lebih dari 400.000, bisa dibelikan di kota kita sebuah rumah villa kecil dengan taman secara tunai. Sudah, jangan menjilat, kalian cepat, hubungi pihak pelabuhan, cari apakah ada yang bisa membeli pembeli untuk ikan besar ini. Asal harganya bagus, bagian kalian pasti tidak akan kurang. Bos, tenang saja, serahkan padaku. Ya ampun, ini tuna sirip biru. Sebesar ini bentuknya sangat aerodinamis dan sempurna. Pasti dari laut dalam baru ditangkap, kualitas terbaik. Kalau dibuat sashimi kelas atas rasanya pasti luar biasa. Benar. Ikan ini dagingnya saat ditekan sangat kenyal. Kualitasnya pasti tidak masalah. Para bos aturan seperti biasa. Tuna sirip biru ini untuk penawar tertinggi. Silakan mulai menawar. Ikan ini meski sudah dipingsankan, tapi lihat distribusi lemak di perutnya pasti barang bagus. Saya kasih angka yang bagus 1.000 per kilo. 1.000? Kamu pikir ini sayuran? Seperti kubis di pasar, barang premium begini. Kamu tega kasih. Harga segitu, harga serendah itu. Saya kasih 1.100. Ya. 1.100? Wah, mahal sekali. 100 lebih mahal per kilo. 400 kilo, tambah 40.000. Uang lebihnya cukup buat beli wuling lagi. Saya memang suka ikan ini, restoran seafood mewah kami. Sedang butuh gimmick. Saya kasih 1.200 per kilo. Saya minta muka, jangan rebut lagi, jangan rebut lagi. Bos, 1.200 per kilo di pasar saat ini sudah termasuk harga tinggi. Kita benar-benar untung besar. Saya hotel bintang merah pemiliknya, Liu Baoguo. Ikan ini 1.500 per kati. Saya ambil. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Bos Liu kaya raya, karena Anda sangat menghargainya, saya berikan ini untuk Anda. Bawakan uangnya. Ikanmu tadi sudah ditimbang, totalnya 300, 12 kati, 1.500 per kati, totalnya 468.000. Saya tidak suka angka ganjil, saya bulatkan untukmu, 470.000, hitunglah. Ya ampun, uang tunai sebanyak ini. Sulit untuk dihitung. Tidak usah dihitung. Saya percaya pada integritas Bos Liu. Anak baik tegas. Hotel bintang merah kami khusus untuk jamuan bisnis kelas atas. Lain kali jika dapat tangkapan laut kelas atas, seperti ini langsung cari saya. Melihat semangat patriotismemu tadi, saya pasti memberikan harga tertinggi. Tidak masalah, teman-teman. Sekarang kita mulai membagi uang. Ikan tuna sirip biru ini terjual 470.000. Kita bagi sesuai kesepakatan aturan yang sudah disepakati. Xiao Yu, kamu dapat 10%, ini untukmu, 47.000, ambil. Terima kasih Kak Guangshun. Lao Bai, Lao Sun, ini untuk kalian berdua, masing-masing 5%, bagian, masing-masing, 23.500. Terima kasih, Bos-Bos Ao, Anda benar-benar seperti orang tua kami. Benar, mulai sekarang, meskipun Anda menyuruh kami menembus api, dan air kami berdua pun pasti tidak akan ragu. Beberapa hari ini seperti mimpi baru 2-3 hari melaut sudah dapat 5 atau 600.000 Xiao Yu, besok kita akan pulang kampung, ayo, selagi ada waktu kita pergi ke mall beli barang bagus untuk ibumu dan kakak iparku, bawakan kejutan. Seseorang mendapatkan banyak uang, itu belum disebut hidup enak, hanya dengan membuat orang yang benar-benar peduli padaku, yang merawat dan menjagaku, juga hidup enak. Itulah kesuksesan sejati. Baik. Astaga, kalian berdua akhirnya pulang. Sudah beberapa hari, tidak kelihatan. Aku sangat khawatir. Ibu baru 2 hari kok. Tante Wang. Xiao Yu, ikut saya pergi, Anda tenang saja, saya sebagai kakak, pasti tidak akan membiarkan dia celaka. Ibu cepat lihat, aku belikan apa untukmu? Ponsel. Dan emas sebesar ini. Berapa harganya ini? Dasar anak nakal. Kamu mau membuatku marah ya? Dasar anak nakal. Baru beberapa hari ikut Guangshun melaut. Uang belum dapat banyak. Kamu sudah mulai boros. Suka menghamburkan uang ya? Bagaimana mau hidup? Siapa bilang kami tidak dapat uang? Kami dapat kok. Meskipun dapat, jangan dihabiskan semua. Kamu harus punya kesadaran menabung.
Suatu saat nanti, kalau ibu benar-benar terjadi sesuatu, kamu harus sisihkan uang untuk jaga-jaga. Ibu, kenapa ibu bicara begitu? Ayo, buang sial. Dan lagi, siapa bilang kami habiskan semua uang? Ibu, aku beritahu diam-diam. Kami pergi melaut kali ini. Ibu, dapat 600.000. Berapa? 600.000. Tante Wang, kali ini kami beruntung, di laut, dalam menangkap 1 ekor 200 kg tuna sirip biru liar, juga dapat banyak yang super udang merah dan siput laut. Tante Wang, lihat ini saldo rekening bank saya. Ya ampun. Ternyata benar sebanyak ini. Iya, kakak Guang Shun juga memberi saya bagian komisi 60 sampai 70.000. 60 sampai 70.000. Tante Wang, apa yang ibu lakukan? Jangan, tidak boleh. Ayah Xiao Yu meninggal awal. Keluarga kami hidup susah. Jangan bicara 60 sampai 70.000. Bahkan 10.000 rupiah. Keluarga kami harus menghemat dari mana-mana. Setahun baru bisa terkumpul Shunzi. Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Begini. Kamu ajukan saja permintaan. Asalkan tante bisa lakukan bahkan jika harus menjual segalanya. Tante pasti akan mengabulkannya. Biasanya saya melaut. Kakak ipar sendirian menjaga. Di halaman besar yang kosong itu, tidak ada teman bicara. Sekarang saya punya uang, langsung saja ke kota beli villa besar kontan. Nanti Tante Wang dan Xiao Yu juga pindah bersama ke sana. Kita saling menjaga. Biasanya juga lebih ramai. Permintaan sih. Sekarang saya belum pikirkan. Tunggu beberapa hari, saya urus dulu. Setelah selesai, baru saya sampaikan. Tapi Tante Wang, tadi ibu sudah bilang permintaan apapun ibu harus menyetujui, ya? Minta 2 hari lagi. Harus saya setujui? Mungkinkah? Anak ini akhirnya sadar. Mau datang ke rumah melamar, mau menikahi Xiao Yu kita. Shunzi sekarang sangat cakap, penampilannya juga segar. Kalau bisa jadi menantu kita. Xiao Yu nggak perlu khawatir seumur hidupnya. Dia pasti malu-malu. Malu ngomong sekarang. Nggak masalah, nggak masalah. Tante bilang terus terang. Apapun permintaanmu nanti. Tante pasti setuju 100%. Baik, Tante Wang, waktunya sudah larut, aku pulang dulu. Sudah beberapa hari nggak pulang. Nggak tahu kakak ipar. Sendirian di rumah, bagaimana kabarnya? Guang Sun. Apa itu Guang Sun pulang? Kataku tadi pagi burung murai di halaman kok berkicau terus, pasti ada kabar baik. Lihat. Kakak ipar hari ini khusus menguleni adonan. Pangsit isi 3 rasa favoritmu sudah kubungkus semua. Aku tinggal nunggu kamu pulang buat dimasak. Betapapun lelah dan berbahayanya di luar. Asalkan pulang ke rumah, pasti ada seseorang yang menyalakan lampu untukku dan menghangatkan makanan. Sungguh menyenangkan. Kakak ipar kenapa tiba-tiba menangis? Apa ada yang mengganggumu? Kamu pergi melaut dan belum pulang beberapa hari ini. Setiap malam aku mimpi buruk. Gak bisa tidur nyenyak. Dulu kakakmu meninggal karena kecelakaan laut. Kakak ipar setiap hari cemas. Takut kamu juga mengalami sesuatu di laut? Kamu bilang kamu melaut, kenapa nggak bisa bawa kakak ipar? Bahkan kalau terjadi sesuatu kita sekeluarga mati bersama. Daripada kakak ipar sendirian terlantar di halaman ini menderita. Kakak ipar, jangan khawatir, aku jamin, mulai sekarang, kemanapun sejauh apapun laut untuk memancing, aku pasti setiap hari pulang dengan selamat. Kali ini aku melaut mendapat banyak uang, dan aku berencana membeli di kota villa 2 lantai, nanti kita bersama pindah ke sana. Beli villa? Lalu terus halaman ini? Ini kan peninggalan orang tuamu, untuk kalian berdua satu-satunya kenangan. Nggak mau lagi? Masa nggak mau? Rumah tua ini kita pertahankan. Kota kabupaten nggak jauh dari desa, naik mobil sekitar 1 jam sampai. Nanti kalau kita di kota bosan tinggal kapan saja bisa balik ke desa bermalam beberapa hari. Baik, asal kita sekeluarga bersama kemanapun baik. Kalau begitu besok kita lihat rumah. Tante Wang lihat, taman besar itu.
Nanti kalau Tante Senggang bisa menanam sayuran di sana, menanam bunga dan tanaman. Bisa juga buat kolam kecil dan pelihara beberapa ikan. Shunzi, saya tidak pernah menyangka seumur hidup bisa tinggal di rumah yang sebagus dan sebesar ini. Terima kasih, Tante Wang. Guangsun, Mbak juga berterima kasih padamu. Kamu benar-benar hebat sekarang. Kakakmu di alam sana melihat pasti bangga padamu. Kalian dulu banyak menderita, tapi mulai sekarang tidak lagi. Mbak Tante Wang Xiaoyu, kalian tenang saja. Aku pasti akan merawat kalian dengan baik, memberi kalian kehidupan terbaik. Baiklah, baiklah. Hari ini layak dirayakan hari yang baik. Sudahlah, jangan bahas itu. Pagi ini aku sengaja membeli daging babi dan udang terbaik. Aku sekarang akan pergi merebus pangsit untuk kalian. Kita rayakan bersama. Ini baru permulaan. Laut ini masih memiliki harta karun tak terhitung menungguku. Suatu hari nanti, aku akan membeli yang terbesar kapal samudra raksasa. Membawa keluargaku dan saudara-saudaraku menuju lautan yang lebih dalam dan lebih misterius.